sono gua ke rumah dulu yang masih lahap banget makannya. Parah. Satu dong. Bisa 4-4. Geser dong tuh udah.
ada santri nababan itu. Enak saban dia. Main nyampe di sini. Jarang-jarang. Jarang ada orang sering. Enggak dari maaf. Siapa itu? Yang Budi kan Gatot kita membuat. Gue juga bisa kayak Gatot kalau misalnya keluar gue kayak Gatot. Itu yang tadi mitik belum? Jadi klon duluan. Belum ada. Emang apaan? Iya loh. Habis ini juga pindah nih. Pakai sendiri saya. Ini juga yang gitu. Langsung di kopi ya dia. Kopi paste. Udah jarang ini. Yang depan Gatot, yang depan Gatot. Murtad itu murtad. Jasadnya masih ada. Masih ada jasadnya masih ada. Cuman rohnya lagi kemana-mana.
Asalukal karomah wal barokah wa syafa'in fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi hadzal kitab. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa amma muqaddimatu taubati fasalasun. Jadi taubat itu enggak sembarangan bisa langsung tobat, ada muqaddimahnya, ada pembukaannya. Pas banget ya, Dado baru ngaji langsung pembukaan taubat. Tahu ini emang kita Aduh, beneran ini nggak diacak-acak ini. tunjuk memang gitu. Malik juga kan kemarin hilang Malik. Dia datang langsung mukadimah taubat Malik. Ihdaha dzikru ghayati qubhi dzunub. Pertama, kalau mau tobat, dzikru ghayati qubhi dzunub, kudu ingat, kudu paham, kudu ngerti ghayati qubhi dzunub, betapa hina dan jeleknya yang namanya dosa. Si Malik lempengin be, minggu besok baru datang lagi ya. Ini gak bisa langsung istighfar astagfirullahaladzim terus langsung beres tobat. Ingetin dulu dosa ini, oh ini jelek, ini jeleknya begini. Kalau dosa kita sama Allah sih mendingan. Dosa kita sama Allah mah terus langsung sama Allah beres. Dosa umpamanya jadi sama orang lain, merugikan orang lain. Nah itu efeknya gimana? Efeknya kan dunia akhirat. Kalau dosa kita sama Allah mah kasarnya try. Ya. Ya belaga ya kita bungkusin nonton bola Persib. Ya kan di sono ada apa cheerleaders lah. Ya itu mah dosa kita sama Allah dah. Kalau itu bocah nempel be sama kita, gua kan suka suka. Kasihnya tidak dirugikan. Dosanya sama siapa? Sama Allah. Nah kagak enak main aman ini gak lebah Dado dateng ini ya. Pertama caranya ingetin, ini kalau kita ngerugiin orang atau berbuat dosa, akibatnya kehinaannya segala macamnya pikirin dunia dan akhiratnya. Wasaniyatu yang keduanya caranya dzikru siddati uqubatillah. Kita kudu ingat betapa berat siksa yang akan Allah berikan. Jadi nggak ada kata aman sebenarnya. Dzikru siddati uqubatillah, betapa beratnya siksa yang akan Allah berikan atas dosa kita. Wa alima suhtihi, betapa pedihnya kebencian Allah. Wa ghadabihi, betapa beratnya nanti kemarahan Allah yang kita terima. Alladzi la taqata laka bihi, yang memang kita nggak bakal bisa nanggung amarah, benci, siksanya Allah. Nggak bisa. Nah, kalau timbang dibenci seorang dua orang mah kecil, se-RT lagi pada benci semua, bodoh amat. Sedesa lagi, emang gue pikirin. Tapi kalau Allah yang benci repot. Kalau Allah yang benci balik lagi, untungnya Allah kita mah Rahman Rahim, Allah kita mah Ghafurun Wadud, nggak kayak Allahnya orang-orang sebelah yang dikit-dikit langsung nurunin aja. Beda kali dia mah Allahnya kan gitu. Allah versi dia mah galak kan gitu. Nah, tapi kita kudu sadar kalau kita agak tobatin itu dosa bakalnya begitu. Makanya kalau segala sesuatu yang haram
jangan sampai ditekadin halal. Nah itu bahasa-bahasa kayak tadi itu mah nggak apa-apa kali ya. Kalau emang kagak boleh jangan dibilang kagak apa-apa. Takutnya jadi itikad. Lebih bahaya mana orang minum yang mabok, tapi dia tahu itu haram. Dan sampai kapanpun dia tetap itu mengharamkan minum. Tapi dia masih minum, dia sadar itu haram. Nggak dirubah keyakinan dia, iya ini haram kan gitu. Gedean dosa dia apa gedean orang yang kagak pernah minum? Tapi dia nekadin ya sebenarnya minum doang bakal ngapa-ngapa. Gedean siapa dosanya? Dia bukan peminum, tapi dia punya itikad, lah tibang minuman gituan bakal ngapa-ngapa. Ganja gua kagak ngapa-ngapa. Masih mendingan lu make ganja tapi lu nekadin itu haram daripada kita make kagak nekadin itu halal berabe. Lah mendingan mabok sekalian kan begitu. Daripada maboknya kagak tapi kita itikadkan itu tidak haram. Beratnya masalah akidah begitu tuh. Nah, itu kudu dipikirin. Yang keduanya tuh dzikru syiddati uqubati. Nah, kita kudu ingat betapa berat nanti yang akan kita terima dari siksa Allah. Alladzila taqatalaka, yang mana memang kita ini didesain tidak mungkin mampu menanggung kebencian dan siksa Allah. Jadi itu dulu kita pikirin, pertama dampak buruknya daripada dosa yang telah kita lakukan. Yang keduanya nggak bakal kuat gue ini kalau digebukin malaikat mulu mah kan gitu. Digebukin polisi BG lama-lama akhirnya kagak ngerjain jadi ngaku kan gitu. Gara-gara digebukin polisi siapa lagi dibuatin malaikat ntar lu ngapa sih kalong ya. Oh bahaya tuh. Itu yang ketiga, yang kedua. Wasalisati krudofika, yang ketiganya kalau kita pengen bisa tobat, kita kudu inget dofika betapa lemahnya kita. Antajika wadami kuatika, nggak bisa kita nggak punya kekuatan. Wadikrikil latihailatika, kita nggak punya kekuatan sama sekali. Fizalika, dalam menanggung beratnya siksa yang akan kita terima dari Allah. Kalau itu dosa kita kagak tobatin. Aku mau rada salut dah ke orang-orang sekarang mah. Pokoknya bayang 5 waktu baru tibang rajin pisan langsung ngerasa bersih. Ngaji bari kagak mah. Kagak mau. Iya ngaji kudu ngerasa blokotan dosa. Yang udah bener baik kagak boleh ngerasa udah bersih. Apalagi kayak kita yang emang kagak bener tuh. Orang yang udah bener pisan jangan pernah ngerasa bersih. Apalagi yang masih kotor. Masih mendingan orang kotor ngerasa kotor daripada orang bersih ngerasa bersih. Begitu tuh patokannya. Masih mendingan orang yang kotor ngerasa bahwa dirinya ini kotor penuh dosa daripada orang yang udah jarang ngejar dosa ngerasanya udah bersih. Enak ngaji di mah selalu santai kan gitu kan. Iya aman. Paling ntar pulang megangin pala kan gitu. Zikru do'fika, kudu inget ke situ. Fa inna man la yahtamilu harrasamsi. Ya kita gimana mau ngaku kuat? Jangankan. Yang urusan biasa bagi kita kagak kuat. Man la yahtamilu harrasamsi, panasnya matahari bagi kita kagak kuat. Neduh bae kerjaan kita. Lapak panas banget, ngumput di pondokku. Samperin lagi sama SPG, emang jadah itu SPG kan gitu. Itu mah dosa yang nyamperin ya, bukan gue yang nyamperin. Dosanya yang nyamperin itu mah. Oh. Di bawah pondokku neduh, nggak kuat lantaran nggak kuat nanggung panasnya matahari. Oh. Ma'an nahu khafifun binisbati ila zabil alim. Sedangkan siksa apa rasa nggak nyamannya panas matahari itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan ketidaknyamanan menerima siksa daripada Allah yang maha pedih.
tibang nahan panas matahari be kagak nyanggup, diajak ngecor segitu doang pada langsung ke kolong bae daripada berendam. Itu matahari kan hal biasa. Tuh. Nggak nyanggup kita. Wala lato mata samsi wala lato mata fil muhtari lato mitorbu syarti. Jangankan panas matahari tuh, jangankan api neraka, panas matahari be kagak nyanggup. Nah kita mah jangankan digebotin malaikat, lato mata syarti digebotin polisi be kagak nyanggup. Disiksa sama manusia be kagak nyanggup tuh. Wala korsonam latin, kita kagak nyanggup korsonam latin, digigit semut bagi kita masih ngamprit tuh. Digigit semut, kena panas matahari kagak nyanggup, disiksa sama polisi sama satpam juga ampunan, digigit semut masih ngamprit, kayak payah tamilu haronari, gimana kita bisa tahan atas panasnya neraka nari jahanam. Makanya orang pada kadang-kadang kebangetan sablin kalau ngomong, biarin gue mah emang udah bakalannya jadi puntung neraka aja, tai gue sundut pakai rokok gue ngamprit, bagaimana puntung api neraka. Wador bamakomi zabania, ditabok satpam bagi kita puyengnya kagak hilang 3 hari. Bagaimana ditabokin malaikat jabania? Kudu mikirnya ke situ loh, jangan berani-berani amat hidup mentang-mentang akrab sama Bang Malik kan gitu. Terus merasa hebat baik. Urusan satpam, urusan polisi, urusan PM ya lah. Sekuat-kuatnya PM kan gitu. Tapi kita masih kagak nyanggup ditabokin dia. Apalagi yang nabokinnya malaikat jabania. Walas ahayatin ka anakil buti. Gimana kita istilahnya mau nanggung gigitan ular-ular berbisa yang gedenya ke anakil buti segede leher onta. Sedangkan digigit semut bege ngamprit tuh, kudu inget ke situ. Wa qaribin kalbigol, disengat kalajengking yang bentuknya bukan kayak kalajengking di mari. Kalbigoli gedenya segede keledai, segede sapi Bima ada tuh. Kalajengking segede sapi Bima, mampus loh. Ayo ngerasa, wah lo ngerasa paling jago be di dunia, ngerasa paling benar be di dunia, malu kita. Minan nari, khuliqat minan nari, bari itu ular dibikinnya bukan dari ular biasa, itu kalajengking badannya bukan kalajengking biasa, tibang gede doang kagak, badannya berupa api. Jangan kata dia ngegigit nempel doang kok kita udah panas, apinya api sono lagi made in jahanam kan gitu. Apinya made in jahanam, bukan jipo, bukan ini lah jipo mas, paras-parasnya jipo, made in jahanam ini. Makanya kudu sering-sering tobat, apalagi emang kita doyan masih ya tuh, obatin terus ntar ngerjain lagi ya bodo amat itu mah. Makanya orang kalau udah ngerasa bener bingung, kita mau tobat ya aja bingung. Ya kan kita tobat, ntar kita kerjain lagi, kita tobat, kita kerjain lagi. Jangankan ngerasa bener, ngerasa udah tobat ya belum, ngerasa udah tobat ya bang. Lu ngapa ngedip-ngedip lik kan gitu. Ring bayangin. Iya. Aduh. Neraka mah kejauhan Malik. Neraka mah jauhan. Bari sekencang-kencangnya gebotan malaikat di neraka, sepanas-panasnya api neraka jahanam, sepedih-pedihnya siksa di sono, masih bareng-bareng kan gitu. Masih bareng-bareng. Buset, ada masih kita sama gitu. Ada Bang Dado juga kan gitu. Masih ada, masih bareng-bareng bisa ngobrol. Tuh. Yang kita pikirin ntar di kuburan. Tuh. Nah, kalau gue mah terus terang takutan sama kuburan daripada sama neraka.
Bukan berarti udah siap masuk neraka, bukan. Kalau dibandingin antara kuburan sama neraka, kejauhan dan neraka sama kuburan. Kalau neraka mah kita disiksa, kita ada lurah no kan gitu. Lurah nyampe kan gitu kan. Nah kalau di kuburan siapa yang bareng abang kita? Kagak ada yang ngebareng. Ngebarengin lah, pedih kan gitu. Oh, makanya kudu ingat sekali-kali mah ke situ. Kalau lagi lupa ya buru-buru ingat lagi. Ah lupa we, namanya gue manusia. Kan gitu. Fidaril godobi wal bawar, yang mana semuanya nanti adanya di Daril Godob, desa apa kampung apa tempatnya kebencian, wal bawari tempatnya kebinasaan, yaitu neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min sakhoti wa azabi, kita berlindung kepada Allah daripada kebencian dan siksanya. Makanya modal kita mah wali rahmatirju tawakkulan. Modal kita begitu. Wahbub ilahaka hob alima ikobi. Wahbub ilahaka, kudu punya rasa cinta ke Allah. Hob alima, kudu punya rasa takut. Kudu punya rasa takut. Ya, takut sih dikerjain baik hilap kan gitu. Kudu punya rasa takut. Tetap beda antara orang yang ngerjain tanpa rasa takut, tapi ngerjain tapi dia punya rasa takut, tetap beda. Mana buktinya? Orang yang istilahnya kebawa nafsunya melakukan sebuah perbuatan maksiat karena ada rasa takut disiksa, ya habis sholat langsung istighfar, kan begitu. Ada momen dia minta ampun. Kalau orang udah kagak ada takutnya, ya udah maksiat bae masih. Jadi masih hidup lah orang yang STM, dia masih lebih baik daripada yang timbang maksiat toh. Makanya sekarang suka ada postingan, sebejat apapun dirimu kan, sehina apapun kelakuanmu, jangan ninggalin sholat. Itu modal itu. Jadi begitu mau digebotin gua mau malaikat, sebenarnya dia mah ada rasa takut ini ngerjain dosa gua kan gitu. Emang apa? Ya kan masih sholat baik. Tapi dia ntar maksiat, dia sholat baik. Jadi ngegebotnya gue setengah kagak tega kali itu. Sebab ini orang takut sih. Bukan masalahnya kita nguji baik. Orang kita gebugin nih, dianya berani, kita nafsu kagak? Nafsu, tapi kalau orang udah ampun bang, kita ngegebotnya gue, ya mudah-mudahan begitu kan gitu. Ya mudah-mudah, kita mengharap. Ngajar nih si Aceng, tapi dia mah punya rasa takut sebenarnya mah. Jadi tadinya jadi 2 kali gebugan jadi sekali kan gitu. Sekalinya gue rugi banget soalnya. Ya pokoknya begitu kalau kita logikain. Kita kalau nyiksa orangnya berani be sama kita, orangnya masih nantang be sama kita gemes. Tapi kalau orang yang emang kita lihat kita gentak udah takut, tadinya mau nabok juga agak. Tuh makanya kudu punya rasa takut. Wali rahmati riju, dan jangan putus harapan dari rahmat Allah. Karena Allah lebih mencintai al-fajirur roji, orang yang bangor tapi nggak putus rahmat dari Allah, min abidil muknit, daripada tukang ibadah tapi putus asa. Itu patokan kita dah tuh. Emang mau megang patok yang mana lo kan gitu. Udah itu yang paling enak. Allah lebih seneng tukang maksiat yang penuh harapan daripada orang yang ahli ibadah yang putus harapan dari Allah. Maksudnya gimana? Tahu gue mau sembahyang baik ini, tapi rumahnya gue bakalan disiksa ini. Berarti kan dia udah putus asa. Masih mendingan saudara kita Al-Maliki kan gitu. Bayang kadang-kadang ya ada bayi yang istilahnya dimodifikasi seperti duha make spion kan. Nah, artinya subuh tidak pada waktu. Kan dosa itu. Dosa tapi masih dikerjain sama dia subuhnya di waktu duha. Terusnya gimana? Tapi harapannya gede. Biarin gue mah biar kata agak tepat waktu gue. Allah mah enggak perhitungan. Woi. Allah mah kagak perhitung. Allah gue nauin badan gue capek banget kan begitu. Ya wajar be kalau kesiangan mah. Masih mendingan begitu nih.
Yang penting kita gede harapan sama Allah. Daripada udahnya doyan ibadah tapi putus harapan, sia-sia, mau ngapain? Faida wajobta ala hadhil adkar wa awadtaha ana al-laili wan nahar fa innaha satahmiluka ala taubatin nasu. 3 perkara tadi tuh. 1, kudu ingat betapa hinanya akibat dosa yang kita lakukan. Yang keduanya, kita nggak bakal kuat nanggung siksa Allah. Yang ketiganya, ya bagaimana mau kuat, tubuh badan kita desainnya super lemah, ya kan? Yang tadi itu kita pikirin, jangankan digigit kalajengking segede kuda, jangankan digigit sama ular segede leher onta, tibang digigit semut bege ngamprit, tibang istilahnya kejatuhan tai cecek bege gara-gara istilahnya kita ngehindar. Jalan di tempat gelap ada kelaras jatuh gue terus mencak, kaget, kabur kan gitu. Penakut bagaimana ngadepin siksa di sono. Itu kita dawamin, kita pikirin dulu, terus baru tuh lama-lama bisa ngegiring kita ke taubatan nasuha, taubat yang bersih. Ala taubatin nasuhi minazunub wallahul muwafiq bifadlih. Fa in qila alaisa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah. Kalaulah ada yang ngomong, bukankah Rasul pernah berkata an-nadamu taubatun, penyesalan adalah bagian daripada taubat. Jadi cukup dengan penyesalan di hati aja, nggak kudu taubat. Jadi cukup ada hati yang menyesal, nggak perlu mempraktekkan taubat. Nah, kalau udah kayak begitu gimana? Ya salah lagi, nggak cukup dengan penyesalan. Contoh, kita ngambil rokok temen tanpa sepengetahuannya, udah kan tuh, besokannya gue nyesel banget, ngapa malam rokok lu gue ambil. Beres urusan sampai di situ. Ya belum, lah kudu gantiin. Gimana sih? Kalau ngegantiin kagak jadiin modal nyeselnya. Pokoknya gue udah nyesel ya, jadi nggak ada urusan apa-apa lagi ya. Lah pala lu bejat kan begitu. Tetap kudu ada proses gantian. Makanya nadam saja itu nggak bisa mewakili taubat seluruhnya. Penyesalan terhadap dosa itu bukan praktek taubat keseluruhan, tapi melainkan bagian daripada proses taubat. Nah, itu jadi ringan kita. Begitu habis ngelakuin dosa, balik tuh, aduh nyesel amat ya. Udah mulai itu udah melangkah ke dalam pertobatan. Terus ngapain? Ambil wudhu, terus sholat sunat taubat, pikiran istighfar, diingetin dosa-dosa yang barusan nih. Nah itu prosesnya proses taubat. Jangan pernah diniatin, walaupun nantinya kita balik lagi, jangan. Biarin sekarang tobatin dulu, ntar punya duit balik lagi, bego itu mah kan gitu. Jadi kalau masalah ke situ mah kudu diniatinnya begitu kita taubat, jangan ada kebayang balik lagi. Jangan, udah be. Mudah-mudahan ya Allah jauhin saya dari hal yang kayak begitu, kan begitu. Ujung-ujungnya ke situ lagi. Ya berarti belum dijauhin kan begitu. Kata Allah emang kurang ngajar loh kan gitu. Itu proses taubat itu nggak gampang. Buat ngerasa salah aja di depan Allah ada prosesnya apa? Ya ilmu. Tetap kudu make ilmu. Walam yadkur mimma dzakartum min syaraitiha. Nabi enggak ngomong syarat-syarat yang tadi tuh, syarat tobat kudu begini. Wasadatum syai'an yuqalu lahu i'lam awalan anadama ghairu maqdurin lil abdi ala tara annahu takun nadamatu an umurin fi qalbihi wa huwa yuridu alla yakuna dzalik wa taubatu maqduratun lil abdi ma'murun biha. Beda. Ketika kita menyesal itu
baru masuk posisi mau melangkah ke dalam pertaubatan. Artinya menyesal bagian dari taubat. Tapi menyesal tidak mewakili keseluruhan daripada taubat. Baru sebagian. Jadi jangan ngerasa udah nyesel ini, udah enggak begitu. Tetap kudu ada yang namanya proses pertaubatan. Summa inna qad alimna annahu lan nadima ala dunubi lama dhahaba bidzalika jahuhu bainan nas aw maluhu fi nafaqati fiha fa inna dzalika la yakunu taubatan bila raibin. Karena yang namanya nyesel ini ada kalanya penyesalan itu didorong bukan karena masalah akhirat. Karena balik lagi ke masalah dunia. Ya Allah, gua ngelakuin dosa ini habis dah harkat martabat gua di mata orang. Nyesel banget. Tadinya gua udah jadi orang terpandang karena gua melakukan hal itu. Sekarang mah gua udah nggak dihormatin lagi. Tuh. Apakah penyesalan itu bagian dari taubat? Ya udah bukan lagi, Bang. Karena nyesalnya lantaran didorong urusan dunia. Nyesalnya mah kudunya didorong sama urusan akhirat lagi. Ya Allah ya, ngapa gua sampai kayak begitu lagi? Tuh. Kan siksa Allah banget ini kalau urusan begini. Begitu. Iya sebenarnya emang kagak masuk dosa gede-gede amat, tapi kalau kita tumpuk-tumpuk mah kecil gua lama-lama jadi gede. Tuh. Nah itu tuh yang kudu ada di pikiran kita. Makanya ada tahapannya. Nadam termasuk tahapan daripada pertobatan. Wa huwa anna nadama li ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala wa khaufi iqabihi. Penyesalan yang terhitung ke dalam proses pertobatan adalah menyesal li ta'zimillahi subhanahu wa ta'ala, didasari karena kita punya rasa mengagungkan Allah. Wa khaufi iqabihi, kita nyesalnya karena emang ada rasa takut di hati kita akan siksa Allah. Mimma yab'asu ala taubatin nasu fa inna dzalika min sifatit taibina wa halihim. Nah, menyesal yang didorong oleh urusan akhirat kayak begitu karena dia memang takut ke Allah, takut siksa Allah, itulah yang menjadi sifat para taibin, orang-orang yang bertaubat. Terus gimana orang yang bertobat? Naik lagi derajatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang taubat dan Allah mencintai orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Makanya hiduplah yang pernah bermaksiat. Begitu. Jadi jangan istilahnya, wah muliaan orang yang kagak pernah maksiat. Lah kalau orang seumur hidupnya taat bae emang enggak dapat kleman yuhibut tawabina dia. Bener nggak? Nah, makanya kalau kita udah bener jangan ngerasa bener dari orang lain. Apalagi kayak macam lah orang maksiat be najis banget rumah. Apa sih begini. Ya kudunya mah ya kita terimakan be ada orang maksiat. Kenapa? Ya orang-orang maksiat itu kan memang harus ada. Kok harus ada? Sebab nanti fungsi gofurnya Allah di mana? Tapi ini jangan dijadiin modal, Malik, jangan. Masih kalong udah yes. Awas. Kalau orang sedunia taat semua, dari mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir ke hari kiamat, orang semua bager semua, Islam semua. Ya. Nggak ada yang bangun. Sedangkan Allah punya sifat Rahman Rahim. Terus Allah juga punya sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun. Kalau semua orang taat, siapa yang mau diampunin? Ayo. Ya orang taat mau dimaafin, orang kagak salah mau dimaafin apanya? Al-Afu, Maha Pemaafnya Allah. Kalau semua orang kagak ada yang salah, apa yang mau dimaafin? Jadi semuanya sebenarnya yang memang udah desain Allah. Ada yang maksiat, ada yang taat baik. Yang maksiat baik nanti istilahnya kenanya sama gofurnya Allah. Yang istilahnya taat baik, emang Allah senang sama orang-orang yang taat. Cuman kalau sedunia ini taat semua, nanti Allah nggak gofur lagi, Allah nggak al-afu lagi. Jadi
Gitu. Kita mah kan kadang-kadang lebih dari Allah sih. Kita mah kan kemarin diceritain tuh siapa yang pembunuh Sayyidina Hamzah. Wah, saya pengen tobat aja negosiasi dulu sama Nabi Muhammad tawar menawar. Ya padahal dosanya kagak nanggung. Musyrik iya, ya kan, jinah puguhnya, mabok ya emang kerjaannya. Ngebunuh ya yang dibunuh bukan orang sembarangan, orang deket sama Nabi, mamangnya Nabi tuh. Tapi saking Allah yuhibbut tawabina, mencintai orang-orang yang taubat dalam negosiasinya Allah ngalah terus kan itu. Kemarin kita ceritain. Allah ngalah terus sampai akhirnya yang namanya si Wase ini masuk Islam. Masih itu. Kalau kita makan kagak. Udah kesel sama orang, emang dari ini calon kayu bakar neraka. Wih lah, pede banget. Jangan begitu. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah maha baik. Nah, maha baiknya Allah akan dimengerti oleh orang-orang yang berpikiran baik. Kalau orang yang pikirannya jahat ya udah habis. Apalagi kita mutus asain orang, jangan pernah. Orang yang udah kelihatan sama kita maksiatnya kagak ketulungan baik ya tetap. Ya kita menimbang begini ya mudah-mudahan deh dia mah. Ntar di ujungnya apa dia sebelum mati dia taubat dulu. Kan ataibu minazambi kaman lazambalahu. Orang yang bertobat dari seluruh dosa-dosanya mati ya udah kayak orang kagak punya dosa. Tenang aja dulu Long, ya masih muda kita kan. Gak tahu besok mati lu Long kan gitu. Kagak keburu tobat aja. Cuman itu tadi kehati-hatian kita, karena yang namanya kematian penuh dengan misteri. Itu yang nggak bisa. Yang jangan sampai kitanya bener-bener ngerasa bebas. Ada batasan. Tetap bebas itu ada batasan. Jadi jangan terlalu liberal amat. Jangan kaku-kaku amat. Kadang-kadang istilahnya yang bener merasa bener, akhirnya jadi kaku. Orang semuanya salah. Belajarnya nggak usah jauh-jauh dia sama linggis. Linggis segitu lempengnya, segitu kakunya, ujungnya bengkok. Masa kalah sama linggis kagak mau belok-belok dikit aja nih Rom. Lah linggis begi masih ada bengkok nih, kita manusia ya ada bengkok-bengkoknya dikit ya kan, bukan linggis. Itu jadi kudu gede ngemalu. Apalagi kalau udah kajian torekat, kalau kajian hati, ibadah dohir malah nantinya bisa nggak bernilai lantaran rusaknya hati. Tapi orang umpamanya nggak pernah ibadah dohir, hatinya bagus baik, ya goblok lagi baik. Kudu seimbang, kudu balance, kudu seimbang. Makanya kalau ngaji langsung tasawuf kagak ngaji fikih lagi kabe. Ngaji langsung torekat kagak ngaji syariat lagi. Tajam dah kok. Jadi kafir jilid. Makanya gedeg kalau umpamanya ngeliat postingan ini bocah ngaji kagak apa kagak bahasanya tasawuf tasawuf. Hati-hati kafir jilid. Masih mendingan kita makein fikih doang, makein syariat doang. Nggak pakai tasawufan, tak pasrah kok, cuman pasek kita sholat baik tapi masih benci baik sama orang, begitu kan, daripada udah nggak punya kebencian sama orang tapi udah nggak mau sholat. Ya itu mah double salah. Iya sama orang berarti lu takut, sama Allah kagak tak. Makanya pentingnya kolaborasi antara syariat dan thariqah. Nggak bisa ditinggal, nggak bisa dipisah-pisah dua-duanya. Cuma kalau ngambil perbandingan, masih mending orang yang bersyariat saja tanpa dia berthariqah dibanding orang yang sok-sokan berthariqah nggak bersyariat. Kan banyak gitu. Apalagi kalau orang-orang buhun mah, belum bayarin, belum kagak sholat kagak ngapain kok, yang penting gua nggak ngerugiin orang. Orang gue memang gak pernah nipu. Lu nipu orang takut, tapi nipu Allah berani. Kan itu.
Makanya bahasanya kalau bahasa sholat itu sampai kata anjing kok sama babi. Tapi anjing kalau lagi ngegonggong bahasanya apa? Kalau diterjemahin, alhamdulillahilladzi ja'alana qalban walam yaj'alani tarika sholat. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku seekor anjing, tidak menjadikan aku seorang yang meninggalkan sholat. Tuh, kurang ajar tuh anjing kan gitu. Makanya itu dah yang kita kencengin, Mak. Kita masih hati emang masih pada doyan, tapi sholat kalau bisa jangan pernah kita tinggalin. Masih ketinggalan juga, kodoin buru-buru. Hitung-hitung ngebuktiin kita masih punya rasa takut sama Allah. Sebab kalau kita udah jadi tukang maksiat kagak ada rasa takutnya sama Allah, berabe dah. Apalagi beri nantangin Allah mah, ya ilaha illallah, beri nantangin Allah. Ya walaupun Allah maha baik, iya, tapi inget, inna aja bila sadid entarnya. Sekarang kagak kena di dunia, di akhirat diinjak bener. Makanya li kudu paham. Jadi jangan aneh baik kita lihat orang. Ini orang padahal orang bangor, ini ibadahnya kagak doy. Tapi urusan rezekinya, ya kan? Terus kadang-kadang orang begitu, ya dia nggak sholat, nggak ngapain, dia punya rezeki banyak, itu orang royal. Wah, dermawan. Nah ini yang dikatakan muktarun bil ibadah, orang yang tertipu dengan ibadahnya. Dia merasa cukup dengan kedermawanannya. Cukup orang dengan dermawannya, ya nggak cukup. Ya kagak cukup. Gua yang penting ngomong sodako, ada majlis mau dibangun gua kasih, ada pesanan mau gua kasih, ada ustadz kagak punya ongkos gua ongkosin. Ya ntar gua dapet dari dia, kan begitu. Ya kalau pokoknya lu tinggalin mah ya mau dapet, jangan ketuker. Nah tapi sebaliknya juga, jangan istilahnya kita mentang-mentang udah merasa udah ngerjain yang wajib-wajib, urusan kita sama Allah udah kita jaga, urusan sama manusia kita nggak peduli sama sekali, ya keseret lagi baik. Kita udah bisa ngejaga 5 waktu, kita udah bisa istilahnya ngerjain puasa, semua yang wajib-wajib yang disuruh Allah udah kita kerjain, tapi kita nggak punya rasa peduli sama orang. Salah. Makanya orang istilahnya pergi haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetangganya lapar dia kagak ngeh, tetangganya mau berobat kagak punya duit dia kagak ngeh. Dijamin tuh orang masuk surga sama hajinya, ya kagak. Sebab kenapa? Hakikatnya Allah menitipkan para fakir ini, Allah menitipkan orang-orang yang lemah ini pada siapa? Pada orang-orang yang mampu. Pada orang yang mampu. Makanya unsur kepedulian itu penting. Gimana caranya supaya kita bisa peduli? Salah satunya ngerokok jangan berhenti. Ngerokok jangan berhenti. Selama badan masih ngajakin mah ngerokok terus. Iya. Biar apa? Biar peka. Rokok itu bahasanya lembut. Bahasa Arabnya artinya lembut. Kalau kita isep nanti hati kita jadi lembut. Jangankan hati, paru-paru gua hampir lembut. Paru-paru gua lembut kan gitu. Hati kita lembut. Kalau punya hati lembut itu peka. Begitu lihat ini rokok, tinggal 2 batang ini langsung dibeliin kan begitu. Coba kalau yang kagak ngerokok mah, bodo amat gua yang ngerokok tuh. Makanya belajar peduli itu sekecil-kecilnya dari rokok. Udah hidup rokok dah. Wa innahu idza dzakara adkara salasa allati ya muqaddamatu taubat nadima wa hamalatun nadamatu ala tarki ikhtiyari dzunub wa tabqa nadamatu fi qalbi fil mustaqbal. Maka sebagian jalan yang akan mempermudah kesempurnaan taubat kita tetap 3 perkara tadi. Kita ingat betapa hinanya akibat daripada perbuatan dosa. Kita ingat betapa beratnya siksa yang akan kita terima. Kita ingat badan kita ini lemah. Kita ini didesain dengan seluruh kelemahan. Gak akan mampu kita nanggung yang namanya siksa. Setelah itu baru penyesalan. Nah, nanti ditata lagi gimana cara taubat yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya zal jalali wal ikram, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna maghfirataka arjam min amalina wa rahmataka awsal min zambina. Allahumma ila ma kunna ahlan abluga rahmataka fa rahmatuka ahlun anta ablughana bi anna wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita ngajar buat janjian sama dia. Nantinya itu dipakai ada teman hati dan kurang ajar. Kita ini percaya. Kita ini percaya. Kan sih? Di sana gua ke rumah dulu. Yang masih
Kan Parah. gitu. Parah satu dong. Bisa 4-4. Hah? Ngaji dulu. Geser dong tuh udah. Lalu Itu ada santri Nababan itu. Nasaban dia. Kenal. Ribet nih salah. Jarang ada orang sering. Enggak dari maaf. ya. Yahudi kan Gatot kita membuat. Gue juga bisa kayak Gatot. Kalau misalnya Gatot keluar gue kayak Gatot. Itu yang tadi mitik belum? Jadi klon duluan. Belum ada. Emang apaan? Iya loh. Habis ini juga pindah nih. Pakai sendiri saya. Ini juga yang gitu. Kalau langsung di kopi ya dia. Kopi paste. Udah jarang ini.
Murtad itu murtad. Jasadnya masih ada. Masih ada jasadnya masih ada. Cuman rohnya lagi kemana-mana. As'alukal karomah wal barokah wa syafa'al fid dharaini al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa amma muqaddimatu taubati fasalasun. Jadi taubat itu enggak sembarangan bisa langsung tobat, ada muqaddimahnya, ada pembukaannya.
pas banget ya, Dado baru ngaji langsung pembukaan taubat. Tahu ini emang kita Aduh, beneran ini nggak diacak-acak ini. petunjuk memang bisa. Emang momennya Malik juga kan kemarin hilang Malik. Nah, dia datang langsung mukadimah taubat Malik. Ihdaha zikru ghayati qubhi dzunub. Pertama, kalau mau tobat, zikru ghayati qubhi dzunub, kudu ingat, kudu paham, kudu ngerti ghayati qubhi dzunub, betapa hina dan jeleknya yang namanya dosa. Si Malik lempengin deh, minggu besok baru datang lagi ya. Ini gak bisa langsung istighfar astagfirullahaladzim terus langsung beres tobat. Ingetin dulu dosa ini, oh ini jelek, ini jeleknya begini. Kalau dosa kita sama Allah sih mendingan. Dosa kita sama Allah mah terus langsung sama Allah beres. Dosa umpamanya zalim sama orang lain, merugikan orang lain. Nah itu efeknya gimana? Efeknya kan dunia akhirat. Kalau dosa kita sama Allah mah kasarnya try. Ya. Ya belaga ya kita bungkusin nonton bola Persib. Ya kan di sono ada apa cheerleaders lah. Ya itu mah dosa kita sama Allah dah. Kalau itu bocah nempel be sama kita, gue kan suka suka. Kasihnya tidak dirugikan. Dosanya sama siapa? Sama Allah. Nah kagak enak banget. Main aman baik. Ini nggak lebah Dado dateng ini ya. Pertama caranya ingetin. Ini kalau kita ngerugiin orang atau berbuat dosa, akibatnya kehinaannya segala macamnya pikirin. Dunia dan akhiratnya. Wasaniyatu yang keduanya caranya dzikru siddati uqubatillah. Kita kudu ingat betapa berat siksa yang akan Allah berikan. Jadi nggak ada kata aman sebenarnya. Dzikru siddati uqubatillah, betapa beratnya siksa yang akan Allah berikan atas dosa kita. Wa alima suhtihi, betapa pedihnya kebencian Allah. Wa ghadabihi, betapa beratnya nanti kemarahan Allah yang kita terima. Alladzi la taqata laka bihi, yang memang kita nggak bakal bisa nanggung amarah, benci, siksanya Allah. Nggak bisa. Nah, kalau timbang dibenci seorang dua orang mah kecil, se-RT lagi pada benci semua, bodoh amat. Sedesa lagi, emang gue pikirin. Tapi kalau Allah yang benci repot. Kalau Allah yang benci balik lagi, untungnya Allah kita mah Rahman Rahim. Allah kita mah Ghafurun Wadud. Nggak kayak Allahnya orang-orang sebelah yang dikit-dikit langsung nurunin aja. Beda kali dia sama Allahnya kan gitu. Allah versi dia mah galak kan gitu. Nah, tapi kita kudu sadar kalau kita agak tobatin itu dosa bakalnya begitu. Makanya kalau segala sesuatu yang haram jangan sampai ditekadin halal. Nah itu bahasa-bahasa kayak tadi itu mah nggak apa-apa kali ya. Kalau emang kagak boleh jangan dibilang kagak apa-apa. Takutnya jadi itikad. Lebih bahaya mana orang minum yang mabok tapi dia tahu itu haram, dan sampai kapanpun dia tetap itu mengharamkan minum, tapi dia masih minum, dia sadar itu haram, nggak dirubah keyakinan dia, iya ini haram kan gitu. Gedean dosa dia apa gedean orang yang kagak pernah minum tapi dia nekadin ya sebenarnya minum doang bakal ngapa-ngapa. Gedean siapa dosanya? Dia bukan peminum, tapi dia punya itikad, lah timbang minuman gituan mah kagak ngapa-ngapa. Ganja gua kagak ngapa-ngapa. Masih mendingan lu make ganja tapi lu nekadin itu haram daripada kita make kagak nekadin itu
halal berabe. Lah mendingan mabok sekalian kan begitu. Daripada maboknya kagak tapi kita itikadkan itu tidak haram. Beratnya masalah akidah begitu tuh. Nah, itu kudu dipikirin. Yang keduanya tuh zikru syiddati uqubati. Nah, kita kudu ingat betapa berat nanti yang akan kita terima dari siksa Allah. Alladzila taqatalaka, yang mana memang kita ini didesain tidak mungkin mampu menanggung kebencian dan siksa Allah. Jadi itu dulu kita pikirin, pertama dampak buruknya daripada dosa yang telah kita lakukan. Yang keduanya nggak bakal kuat gue ini kalau digebukin malaikat mulu mah kan gitu. Digebukin polisi begi lama-lama akhirnya kagak ngerjain jadi ngaku kan gitu. Gara-gara digebukin polisi siapa lagi dibuatin malaikat ntar lulung. Ngapa sih kalong ya? Oh bahaya tuh. Itu yang ketiga, yang kedua. Wasalisati krudofika, yang ketiganya kalau kita pengen bisa tobat, kita kudu inget dofika betapa lemahnya kita. Antajika wadami kuatika, nggak bisa, kita nggak punya kekuatan. Wadikrikil latihailatika, kita nggak punya kekuatan sama sekali. Fizalika, dalam menanggung beratnya siksa yang akan kita terima dari Allah. Kalau itu dosa kita kagak tobatin. Aku mau rada ini dah, rada salut dah ke orang-orang sekarang mah. Pokoknya bayang 5 waktu baru tibang rajin pisan langsung ngerasa bersih. Ngaji bari kagak mah. Kagak mau. Ya ngaji ge kudu ngerasa blokotan dosa. Yang udah bener baik kagak boleh ngerasa udah bersih. Apalagi kayak kita yang emang kagak bener tuh. Orang yang udah bener pisan jangan pernah ngerasa bersih. Apalagi yang masih kotor. Masih mendingan orang kotor ngerasa kotor daripada orang bersih ngerasa bersih. Begitu tuh patokannya. Masih mendingan orang yang kotor ngerasa bahwa dirinya ini kotor, penuh dosa, daripada orang yang udah jarang ngejadosa ngerasanya udah bersih. Enak ngaji di mah selalu santai kan gitu kan, aman. Paling ntar pulang megangin pala kan gitu. Zikru do'fika, kudu inget ke situ. Fa inna man la yahtamilu harrasamsi, ya kita gimana mau ngaku kuat, jangankan yang urusan biasa bagi kita kagak kuat. Man layah tamilu harosam, si panasnya matahari bagi kita kagak kuat. Neduh baik kerjaan kita. Lapak panas banget, ngumput di pondokku. Samperin lagi sama SPG, emang jadah itu SPG kan gitu. Itu mah dosa yang nyamperin ya, bukan gue yang nyamperin. Dosanya yang nyamperin itu mah. Di bawah pohon duku neduh nggak kuat lantaran nggak kuat nanggung panasnya matahari. Ma'an nahu khafifun binisbati ila zabil alim, sedangkan siksa apa rasa nggak nyamannya panas matahari itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan ketidaknyamanan menerima siksa daripada Allah yang maha pedih. Tibang nahan panas matahari kagak nyanggup, diajak ngecor segitu dianggup pada langsung ke kolong bae daripada berendam. Itu matahari kan hal biasa. Nggak nyanggup kita. Wala lato mata samsi wala lato mata fil muhtari lato miturbu syarti. Jangankan panas matahari tuh, jangankan api neraka, panas matahari kagak nyanggup. Nah kita mah jangankan digebotin malaikat, lato mata syarti digebotin polisi kagak nyanggup. Disiksa sama manusia kagak nyanggup tuh. Wala korsonam latin, kita kagak nyanggup. Korsonam latin digigit semut bagi kita masih ngamprit tuh. Digigit semut. Kena panas matahari kagak nyanggup. Disiksa sama polisi sama satpam juga, ampun
ampun-ampunan. Digigit semut masih ngamprit. Kayak payah tamilu haron nari, gimana kita bisa tahan atas panasnya neraka, nari jahanam. Makanya orang pada kadang-kadang kebangetan sabling kalau ngomong, biarin gue mah emang udah bakalannya jadi puntung neraka aja. Tai gue sundut pakai rokok gue ngamprit. Bagaimana puntung api neraka? Wador bamakomi zabania, ditabok satpam bagi kita puyengnya kagak hilang 3 hari. 3 hari bagaimana ditabokin malaikat Jabaniyah. Kudu mikirnya ke situ loh. Jangan berani-berani amat hidup mentang-mentang akrab sama Bang Malik kan gitu. Terus merasa hebat baik. Urusan satpam, urusan polisi, urusan PM ya sekuat-kuatnya PM kan gitu. Tapi kita masih kagak nyanggup ditabokin dia. Apalagi yang nabokinnya malaikat Jabaniyah. Walas ahayatin ka anakil buhti. Gimana kita istilahnya mau nanggung gigitan ular-ular berbisa yang gedenya ke anakil buhti segede leher onta. Sedangkan digigit semut bege ngamprit tuh, kudu inget ke situ. Wa qaribin kalbigol, disengat kala jengking yang bentuknya bukan kayak kala jengking di mari. Kalbigoli gedenya segede keledai, segede sapi Bima ada tuh. Kala jengking segede sapi Bima, mampus loh. Ayo ngerasa, wah lo ngerasa paling jago be di dunia, ngerasa paling bener be di dunia, malu kita. Minan nari, khuliqat minan nari, bari itu ular dibikinnya bukan dari ular biasa. Itu kala jengking, badannya bukan kala jengking biasa, tibang gede doang, kagak. Badannya berupa api. Jangan kata dia ngegigit nempel doang, kok kita udah panas. Apinya api sono lagi, made in jahanam kan gitu. Apinya made in jahanam. Bukan jipo, bukan. Ini jipo mas paras-parasnya jipo. Made in jahanam ini. Makanya kudu sering-sering tobat. Apalagi emang kita doyan masih ya tuh, obatin. Terus ntar ngerjain lagi ya bodo amat itu mah. Makanya orang kalau udah ngerasa bener bingung, kita mau tobat ya bingung. Ya kan kita tobat, ntar kita kerjain lagi, kita tobat, kita kerjain lagi. Jangankan ngerasa bener, ngerasa udah tobat ya belum, ngerasa udah tobat ya bang. Lu ngapa ngedip-ngedip kan gitu. Ring bayangin. Iya. Aduh. Neraka mah kejauhan Malik. Neraka mah jauhan. Bari sekencang-kencangnya gebotan malaikat di neraka, sepanas-panasnya api neraka jahanam, sepedih-pedihnya siksa di sono, masih bareng-bareng kan gitu.